adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali ya pada hari ini kita boleh memasuki ibadah sekolah minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dengan judul Apa Kabar Teman. Kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mencintai dan mengasihi anak-anak dan mengasihi semua orang. Saat ini kami mau memuji Tuhan, mau berdoa bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Nopi, kita memuji nama Tuhan dengan judul Benih Ditabur.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan serta belajar sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan serta belajar sebagian dari firman-Mu, berkati masing-masing kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu berkata-katalah ya Tuhan, amin. Iya, adik-adik semua yang ada di rumah, cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-6 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-6 sampai 43. Silahkan nanti dibaca masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita di mana cerita ini adalah tentang seseorang yang sangat membenci para pengikutnya Tuhan Yesus. Ia sangat tidak senang dengan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, tentang siapakah cerita ini? Yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Saulus. Saulus merupakan pemimpin orang Yahudi, dan Saulus sangat membenci pengikut Yesus. Ia selalu berbuat jahat pada pengikut Yesus. Hati Saulus sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia selalu berkobar-kobar penuh semangat untuk menangkap, untuk memenjarakan, bahkan menyiksa murid-murid Tuhan Yesus. Suatu hari Saulus meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Ia ingin pergi ke sana untuk menangkap para pengikut Yesus yang ada di Damsyik, dan imam besar pun menyetujuinya. Lalu bersama dengan beberapa orang, berangkatlah Saulus menuju Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba saja ada cahaya memancar dari langit. Cahaya itu mengelilingi Saulus. Saulus terkejut dan ia merasa takut. Kemudian Saulus terduduk di tanah. Ia sangat takut sekali. Lalu Saulus mendengar suara dari langit berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dengan ketakutan Saulus menjawab suara itu, Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. teman-teman seperjalanan Saulus menjadi terheran-heran karena memang mereka juga mendengar suara itu, tetapi mereka tidak dapat melihat seorang pun siapa yang sedang berbicara itu. Ketika cahaya itu hilang, Saulus ingin berdiri dari tanah. Namun ketika ia membuka matanya, Saulus tidak dapat melihat. Mata Saulus menjadi buta. Karena ia tidak dapat melihat apa-apa, maka teman-temannya menuntun Saulus memasuki kota Damsyik. 3 hari Saulus menjadi buta, dan selama itu juga Saulus tidak makan dan tidak minum. Sementara itu di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Suatu hari Ananias mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga mata Saulus dapat melihat lagi. Ia bangun dan ia sangat senang karena dapat melihat lagi. Lalu ia ingin dirinya dibaptis. Kemudian Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus di Damsyik. Pada saat itu juga Saulus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Ia yang dulunya sangat jahat kepada murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat baik, dan ia memberitakan Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Iya, nah adik-adik di rumah, jadi cerita kita pada pagi hari ini adalah tentang siapa tadi? Siapa nama orang yang matanya menjadi buta tadi? Iya, kita bercerita tentang Saulus. Adik-adik, adakah yang tahu kenapa ya kira-kira matanya Saulus menjadi buta? Setelah melihat cahaya, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, kira-kira kenapa ya mata Saulus menjadi buta? Iya. Nah, jadi adik-adik di rumah yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya mengasihi semua orang. Ia sangat menyayangi semua orang, semua umatnya di dunia ini, tidak terkecuali Saulus. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak senang Saulus menjadi orang jahat. Tuhan Yesus mau Saulus menjadi orang baik. Jadi melalui kebutaannya, Tuhan Yesus mengingatkan Saulus bahwa menjadi orang jahat itu tidak baik. Jadi Tuhan Yesus mau Saulus menjadi pengikutnya, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, melalui cerita tentang Saulus tadi mengajarkan kepada kita bagaimana sih menjadi anak-anaknya Tuhan. Apa sih yang Tuhan Yesus mau kita lakukan menjadi murid-muridnya melalui cerita Saulus tadi ya. Nah, melalui cerita Saulus tadi berarti Tuhan Yesus mau adik-adik semua, kita semua pengikutnya Tuhan Yesus harus mau meninggalkan dan berhenti melakukan semua hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Ya, sama seperti Saulus tadi, ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Saulus berhenti melakukan semua hal yang jahat yang sudah ia lakukan tadi. Nah, Tuhan Yesus juga mau adik-adik semua yang ada di rumah berhenti melakukan semua hal yang tidak baik di dalam kehidupan adik-adik. Misalnya, berhenti untuk tidak nakal lagi, berhenti untuk tidak melawan orang tua di rumah atau melawan gurunya di sekolah, berhenti untuk tidak berkelahi, berhenti untuk tidak berkata-kata kasar, dan harus berani menolak ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalkan ada teman yang mengajak untuk mencuri, untuk berkelahi, pokoknya melakukan hal yang tidak baik. Maka sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan Yesus mau adik-adik kita semua berani menolak ajakan tersebut. Nah, jadi Tuhan Yesus mau adik-adik semua yang ada di rumah menjadi anak-anak yang baik, menabur benih-benih kebaikan di dalam kehidupan adik-adik, supaya adik-adik bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Jadi, apakah adik-adik mau melakukan semua hal baik di dalam kehidupan adik-adik? Maukah adik-adik menjadi penabur benih kebaikan di dalam kehidupan adik-adik? Nah, adik-adik, tentu saja kita tidak mampu melakukannya seorang diri. Kita butuh pertolongan, kita perlu Tuhan pimpin
Tuhan tolong supaya kita dimampukan untuk bisa melakukan semua hal-hal baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik di rumah tentu saja adik-adik di rumah semakin giat berdoa, baca firman Tuhan ya, supaya adik-adik senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dipelihara Tuhan setiap langkahnya, supaya adik-adik dimampukan untuk melakukan semua hal baik dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik tetap tekun berdoa, baca firman Tuhan. Amin untuk cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk ayat hafalan kita terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi kakak ulangi. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah hari Minggu, walaupun masih kami ikuti dari rumah kami masing-masing, tapi penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, jika tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, biar kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan tadi kami juga sudah mendengarkan serta belajar sebagian dari firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan Engkau senantiasa memberkati masing-masing kami, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa jaga, pelihara langkah kami, supaya kami, anak-anak Tuhan, senantiasa dimampukan untuk senantiasa berkata-kata baik, berbuat baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, kami semua boleh dimampukan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi penabur benih kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Jika itu menyakiti hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni semua hal-hal tidak baik yang sudah kami pernah lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah hidup dan kehidupan kami, seluruhnya kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehidupan kami senantiasa Tuhan berkati setiap hari dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, luar biasa ya cerita yang kita dengar tadi. Untuk merespon cerita Alkitab tadi, kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul Mata Tuhan Melihat.
terkesima. Adik-adik, sebelum kita membuka kesempatan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kembali kakak undang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman dengan sikap berdiri tegap, tangannya lurus. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Namun sebelumnya kita bersama-sama mengakhirinya dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah yang penuh cinta kasih kepada kami anak-anak-Mu, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah melihara kami sepanjang malam, bahkan hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Sukacita yang luar biasa karena Tuhan boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami. Sebentar lagi kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memuji, menyembah, bahkan mendengar akan sabda-Mu. Bahkan kami boleh menaikkan doa dan permohonan kami. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu senantiasa selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berseru di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran.